Tapi walaupun bid'ah dilakukan juga di Mekah. Nah, Anda tahu bid'ah apa namanya itu? Atau alam? Bid'ah hasanah, mereka ada bid'ah hasanah. Bid'ah Sayyidina Utsman. Terus bid'ah Sayyidina apa? Umar apa? Tarawih. Ya. Berarti ada aja bid'ah-bid'ahnya ya. Nah, ini alasan mereka. Ya, ya. Azan pada saat Rasulullah itu adalah satu kali ini aja. Rasulullah tidak sholat pada saat itu. Oke, ya, kita lanjut. Nah, ini lanjutannya ya. Lau kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli fi baitihi qabla khurujihi ila Jum'ah. Lau kana Nabi, seandainya Nabi itu yusolli salat fi baitihi. Ini kan tadi ada prediksi, ada perkiraan. Oh, jangan-jangan Nabi salat itu sebelum keluar, qabla khurujihi. Sebelum keluar salat. Oh, andai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat di rumahnya sebelum keluar ila Jum'ah, la dubita zalika. Oh, nih saya dubita itu udah diteliti, dicek, diketahui. Diteliti. Kama dubitat salatu ba'da. Sebagaimana diketahui, diteliti salatnya setelah Jumat. Kalau setelah Jumat tadi sepakat ulama yang 4, Rasulullah itu salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat sebelum beliau keluar dari rumah, la dubitat. Ini saya itu diketahui juga salatnya. Diteliti, dicek juga. Wa kama dubitat salatu qabla zuhri. Sebagaimana diteliti, dicek, diketahui salatnya sebelum zuhur. Walinaqli zalika walanakola ya. Zalika azwajuhu. Dan ini saya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat sebelum keluar, naqala zalika azwajuhu radhiyallahu anhunna. Ini saya azwajunya, istri-istrinya meriwayatkan, menceritakan anhunnya ya. Kama naqalna, sebagaimana mereka istri-istri Rasulullah SAW itu semuanya menukil, meriwayatkan sa'ira salatihi fi baitihi, semua salat beliau itu di rumah, baik salat lailan di waktu malam, wa naharon, atau salat di waktu malam. Ternyata tidak ada yang diceritakan oleh Rasulullah. Kata mereka ini. Andai kata Rasulullah salat sebelum itu diceritakan oleh istri-istri beliau, tapi ternyata tidak ada. Tadi sebenarnya udah ada, hadirin, yang di hadis yang sudah kita jelaskan itu, Rasulullah itu memperpanjang sholatnya. Tidak mungkin kalau sholat itu diperpanjang di waktu azan itu kan tidak mungkin. Mesti itu sebelumnya. Cuma tadi itu tetap itu tidak rawatib. Itu adalah sholat sunat biasa atau sholat sunat mutlak. Nah, andai kata ada. Nah, ini dalil mereka hadirin itu. Wa kaifiyah dan kaifiyat. Sairu salati fi baitihi lailan nahran. Terus kaifiyat, cara tahajudnya, wa qiyamatil bil lail. Bangun malamnya kan semuanya diceritakan itu. Tahajudnya Rasulullah bagaimana? Bangun malamnya sampai kakinya bengkak. Kalau kita enggak, mata kita yang bengkak. Kenapa? Kayak kan tidur. Rasulullah kakinya itu bengkak, itu salat. Ya Allah tabarakallah. Padahal tidak ada dosanya, artinya kesalahannya sudah diampuni. Ya Allah tabarakallah. Wa haitsu lam yunqal syai'un min zalika. Nah, di saat tidak ada satupun, sedikit pun yang diriwayatkan, yang diceritakan, fal aslu adamuhu. Maka dasar pokoknya adalah tidak ada itu salat qabliyah. Allah Rabbi, tegas sekali ya. Wadalla ala annahu lam yaqa, dan menunjukkan ini sesungguhnya tidak terjadi. Wa annahu ghairu masyru', dan karena tidak terjadi, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, ghairu syariatkan. Jangan bikin-bikin. Kira-kira begitulah. Menurut mereka ini. Ingat tidak ya? Menurut mereka. Ini saya khawatir nih, ngangguk-ngangguk ini mau pindah mazhab ini ya. Khawatirnya sebenarnya dari tadi. Terus lanjut. Anna sunnah ratibah, sesungguhnya sunnah ratibah. Ini dalil mereka ini.
In kanat ba'da dukhulil waqti, kalau setelah masuk waktu, andai kata ini dianggap sholat rawatib, palsu, tidak benar itu. Kenapa? Setelah masuk waktu Rasulullah keluar langsung mimbar. Kan tadi katanya, oh mungkin Rasulullah sholat sebelumnya. Tidak bisa sholat sebelumnya. Kenapa? Dan tidak ada yang menceritakan istri-istri beliau yang langsung ada di rumahnya. Dan menceritakan, tidak ada yang meriwayat itu sholat di rumahnya. Oh mungkin nanti setelah masuk waktu, palsu, tidak bisa juga. Kenapa? Ini tadi ada asumsi mungkin sebelum ya, atau mungkin sekarang diasumsikan, oh Rasulullah mungkin sholat rawatib setelahnya, setelah masuk waktu, palsu, tidak benar itu. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju, karena sesungguhnya Rasulullah itu keluar iza zalati syamsu, apabila sudah zalati syamsu, matahari sudah tergelincir, alias sudah zuhur, sudah masuk zuhur, baru keluar. Setelah Rasulullah keluar ngapain? Payashtagilu bil khutbah, langsung Rasulullah itu sibuk untuk khutbah, sholatnya tidak ada itu. Kalau mau asumsikan diperkirakan Rasulullah sholat rawatib setelah masuk waktu, tidak bisa. Setelah khutbah, summa bil sholatil jum'ah, Rasulullah sibuk sholat Jumat. Kuat juga ya dalil mereka. Wa in kana al murad qabla dukhul waqti. Nah, ini lagi. Andai kata diperkirakan yang dimaksud sebelum masuk waktu, fazalika mutlaqun nafilah la salatul ratibah. Nah, ini ada. Andai kata dilakukan sebelum masuk waktu, misalnya Rasulullah ini salat sebelum masuk waktu, itu bukan salat rawatib. Karena namanya salat rawatib itu adalah masuk waktu. Kalau Rasulullah misalnya salat qabla dukhul waqti, fazalika mutlaqun nafilah, maka itu adalah sholat sunat mutlak, la sholatun ratibah, bukan sholat rawatib. Ini dalil mereka. Habis ya. Oh ya. Tapi lumayan juga ada kuat dalil dalil mereka dari ya. Walaupun dari segi jumlah dalil tadi lebih banyak mana? Kalau kita dari segi dalil. Ini mati anunya ya, kok enggak bisa. Coba dari laptopnya. Ini udah mati nih. Udah enggak berfungsi. Hah? Iya, ini tidak bisa. Udah mati baterai kayaknya ya? Hah? Iya, tenaganya udah untuk menguat dan untuk menggerakkannya tidak ada ini. Baterainya udah mati nih. Ibarat kita yang belum makan, tidak ada tenaga itu. Coba, terus. Udah habis ya? Nggak ada lagi yang terakhir ya? Berarti ini yang terakhir? Adillatu laysat bisunatin. Yang ini berarti? Coba terus? Ini yang terakhir ya? Oh ya. Ya. Udah hadirin, karena udah habis dalilnya, ya udah sampai sini. Tidak tahu ada 1 jam tak sudah di kajian ini. Ya ini saya tegaskan lagi, kita belajar namanya 4 mazhab itu. Pertama, untuk menguatkan ibadah yang sudah biasa kita lakukan, supaya tahu dalil, jangan hanya taklid buta. Kita istilahnya namanya ittiba. Ittiba itu adalah mengikuti berdasarkan dalil. Itu pertama. Yang kedua adalah di saat kita melihat orang melakukan sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita lakukan, yang biasa kita lakukan, kita tidak menyalahkan mereka. Kenapa? Karena mereka juga punya dalil. Gitu. Belajar 4 mazhab itu adalah supaya kita aman, ya. Tidak
bingung, terus kita itu juga melakukan sesuatu itu adalah berdasarkan keyakinan kita, berdasarkan ilmu, dan di saat kita melihat orang lain, kita juga menilainya mereka itu adalah berdasarkan ilmu. Sekian, hadirin, terima kasih. Jazakumullah khairan katsira, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.